بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى قوم المتفكرين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم لقاء الله امتد به أمة الجاهلون والمتفكرين. أما بعد. Bapak Kepala Desa Negara yang saya hormati bersama semua perangkat desa, Al-Mukarram, Tuan Bupati dan Wakil, Pembina, para pesantren, Asyatiyah Negara, para dusun, para ketua RT, muka masyarakat, muka agama, para pemuda, remaja, baik putra maupun putri, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat-sangat terhormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran duit lalu nikmat Allah Subhanahu wa taala dijadikan yang dulu sampai saat nanti ini. Yang paling besar adalah dijadikannya yang dulu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat yang paling berat setelah nikmat yang perlu dibina sesudah Allah dari manusia, setelah yang perlu diberikan Allah Subhanahu wa taala hidup dari kaum muslimin dari umat beliau, kemudian setelah yang perlu beriman dan cinta terhadap kebaikan dan kebenaran, setelah yang perlu benci terhadap kekafiran dan kemaksiatan. Setiap yang perlu dari umat dan Muhammad ini merupakan anugerah yang sangat-sangat luar biasa, karena dari sembarangan manusia terpilih dari umat beliau. Sehingga apabila makin ini narak dengan isi terpilih dari umat beliau yang untuk budaya dengan berbagai macam godaan sampai rezeki baru dari umat Nabi yang kelompok dan ini karena dia terpilih sama Allah. Sebaliknya, saya terpilih sama Allah, dapat dia terbang dakwah, dapat dia terbang jadilan nanti jadwal, maka pasti kita dijadi penganut agama di jauhnya si Nabi yang kelompok. Oleh sebab ini Bapak Ibu sekali lagi patut yang perlu bersyukur dengan sebagus-bagus syukur ketika dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat semakin yang perlu ini Bapak Ibu, sebab turunnya adalah banyak para pendapat ulama tafsir. Salah satu adalah dengan Nasrani Najran, malah setelah dari Imam Hasan, kemudian riwayat dari Imam Tabari, suku bangsa Nasrani Najran ini dulu pada sejarah Rasulullah SAW, duit artinya ini tidak kelompok di dalam. Lalu juru bicara daripada Nasrani Najran itu menyatakan kami ini adalah orang-orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Allah. Nah setelah itu Bapak Ibu dari mulai jarak antara pengakuan mereka turunlah wahyu tiba dari jalan Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bala dengan itu Muhammad, lamun pada tulen-tulen cinta kepada Allah, turut aku. Lamun wah turut aku, yuhibbukumullah, pasti jangan pada kedengaran tercintai insya Allah. Tidak sekedar kedengaran doa, wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua jangan tampuni dosa salah kamu pada. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Banyak pengampunan dan Allah Maha Penyayang. Qul atii'ullah wa atii'ur rasul. Baca dengan itu Muhammad. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau, lamun pada diri berpaling daripada taat kepada Allah dan Rasul, fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah tidak demen pada kafir. Ayat ini Bapak Ibu yang perlu kita, memang ini ayat adalah merupakan langsung jawaban daripada atau bantahan daripada pengakuan dari Nasrani kita. Pertama, pengikutan ini Bapak Ibu mengikut Nabi, mana daripada mengikut nurut. Arti nurut ini kan Nabi yang nunggu tertarik untuk melakukan, tertarik untuk mulia, tertarik untuk memiliki. Marak Nabi isi gawe dengan jak turut, si punyanya dengan jak yang turut, isi milikinya dengan si gerdian turut. Inilah akhir pada itu Pak. Yang kedua Bapak Ibu, bermimpi sila mengaku sopok dengan nikah mencintai Allah. Lalu kemudian mengikuti Nabi yang tunggu, berarti cinta kepada Allah ini adalah bohong. Cinta kepada Allah ini adalah suatu kebohongan. Sehingga memang para kita dalam syahadat misalnya, syahadat lalu dengan Yahudi milik mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu untuk mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berbeda yang paksa ini. Karena Yahudi terutama sekali menyadari bahwa menurut dia pada bahwa Nabi Rasul akhir zaman ini akan terpilih dari dengan Yahudi, akan terpilih dari Yahudi. Ternyata tidak terpilih daripada kalangan Yahudi. Maka lah benar kita akan memaksa lebih untuk mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kedua, lalu dengan Nasrani Bapak Ibu yakin ucapan dengan asyhadu an la ilaha illallah ini adalah suatu yang keluar langsung daripada hati nurani. Mereka mengucapkan asyhadu anna Rasulullah, lalu dia berdoa. Dia berdoa mengucapkan asyhadu anna Rasulullah. Sebab Nabi lalu yang suruh ia mengikuti Rasulullah, maka tidak mungkin akan mau, bahkan justru menyudutkan Rasulullah, karena masing-masing daripada Yahudi maupun Nasrani menganggap bahwa Nabi akhir zaman ini akan terangkat daripada orang Nasrani, baik Nasrani Najran
ataupun Nasrani selain. Adapun yang berumur baik asyhadu an la ilaha illallah maupun asyhadu anna Rasulullah yang teguh ikrarkan dengan lidah, kemudian yang teguh tasdik dengan hati, dan yang teguh buktikan dengan perkawinan. Maka itulah yang keluar daripada kafir ini. Berarti dengan demikian apabila dengan berendam-endam sehingga menyaksikan Allah Maha Esa, Allah yang wajib disembah, tetapi lagu dendam mengikut Nabi yang kokoh, teranggaplah dia pengikut bohong. Artinya cinta bohong, cinta palsu, cinta hanya lihat duit doang, dia cinta dalam hati. Kemudian Nabi yang turut ikuti Bapak Ibu, karena kata-kata mengikut ini sangatlah umum. Sedangkan dari Rasulullah SAW, arah syariat isi memang nesebaran dan lakukan secara umum isi sahabat dan seumat, baik laki maupun bini. Arah isi memang kelakuan si laku laki-laki doang, sedangkan berbeda karena syariat. Arah memang syariat isi khusus bagi beliau. Misal Bapak Ibu, soal nikah misalnya, soal nikah makin banyak ulama salafi dan ketua lah kembali dapat dua karena mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Rasul. Rasulullah siwa sebenarnya, makin turut sebenarnya Rasulullah siwa. Bejauh Bapak Ibu harap satu solas sebenarnya. Bahkan arah itu satu doa berarti. Gigi satu copot, wakilipun. Pokoknya kulit-kulit itu marah satu. Lagu berdoanya sebenarnya 3 telur. Dengan ada sumur 16 tahun, ada sumur 15 tahun, ada isi umur baru 15 tahun, ada serba bagian sebenarnya telur ini. Kira-kira yakin kalau misalnya ibu ia bagian setelah ini? Ya, husnuzon lagi. Serba ini nasi telur ini umur belasan tahun seperti ini isi semua sih. Wah, yang kurang jadi baru dia kalau dia arek sopor ini masih lokat ya nikah kancel nila namun miskin sekitar itu bulan berlalu ternyata kian sebenarnya. Nanya ke konsultasi di dokter. Konsultasinya mempengaruhi waktu untuk meyakini apakah itu terus yang itu berkian sekian mesa. Yes, raguan apakah itu sekian mesa yang itu pada secara kinayah si dokter ini tidak punya. Mana ini pakai pelindungan nembak, misalnya petu. Isi senapan mesin ada peluru ini memang peluru timah. Mulai orang masang tembakan, lepaslah peluru ini. Cuma peluru ini kok meleset, lagu maka peluru ini mati. Petu ini mati. Kalau malah itu berbeda kamu, buat apa sedang pergi? Ya penembak lagi kok ini. Berarti ada lain penembak di tahun yang ini. Nah kalau pikiran pikir sebelah. Saya ngerti ini para saudara ini. Jadi ikbal dalam hal si berlaku secara umum. Nabi yang umur kalau berlaku lebih dari
tiang kelukuh mengganggu lebih daripada 4 saya berdoa 9 lebih daripada 4 maka selaku bakal namun di lawan siang salah satu di waktu sidang ini tiba-tiba mati yang berbeda dari kita sampai sholat sediaan kita pengusahawan itu ya Madura ya masih banyak belum 10 sediaan dan 10 pada doa coba bayangkan berdiam selaku 10 ribu Bapak Ibu ada itu di rumah sakit ada itu kamar tip selaku 10 ribu ngebes mama ini ya itu ngebes mama dia mengibu terjadi di telur sendiri ada dipatuh waktu nyata jadi dia tahu ya dipatuh waktu nyata si telur itu ada keluar bikin ngebes mama niki ya niki ngebes mama dia tertidur orang sih ya gaya lalu mama niki Itbak adalah pada suatu isi memang berlaku secara umum. Nabi yang monggo Bapak Ibu kanggo dengan ini nikah diri dari beliau. Elara misal sopo dengan ini dia sangat cina milik jatuh antara sebab dalam sebab usaha di sana. Maka kanggo dengan ini elik beliau nikah diri Indonesia. Aku di kali Indonesia. Ini banyak Rasulullah berkata khusus. Namun yang kedua di kamu kecuali yang benar dan ikut paham daripada Imam Hanafi. Lalu walaupun nikah diri dalam Imam Hanafi wajib lalu wajib nikah adalah wajib secara terbuka dan kalau ibu-ibu. Kadang-kadang milih nikah diri anti besar di kamar khusus Bapak Ibu. Nikah terjadi masih terjadilah para nikah antara ibu-ibu di bawah. Kebetulan ibu-ibu ini berdua di jadi salah satu lembaga pendidikan. Akhirnya pemilik lembaga pendidikan nikah ia berangkatlah di bawah ini. Ambil aja baru nikah dari hotel. Ani nikah di kamu dah aku. Meri sanggup baru nikah. Yang penting cuma lama sekali anakku tidak sampai tidak sebulan dengan lembaga pendidikan ini. Sanggup kuat. Pasal daripada sama ini. Akhirnya terjadilah Bapak Ibu pernikahan. Dinarak dengan tahu dia hanya ia doang kata dua di sebuah kamar hotel nikah diri berlangsunglah pernikahan nikah sampai beberapa bulan terus kebetulan anak daripada baru nikah ia salah melanggar peraturan lembaga pendidikan sitalnya terserah langsung bertindak sini dia lama nanti dia dalam ini dia pemilik lembaga ini lalu mohon maaf keberatan lah dia terbuka terus melapor dia tak ketahuan bahwa dirinya dia berlari kajian pemilik lembaga nikah dengan menggunakan nanti mazhab Hanafi. Anda kamu ini adalah kamu. Tapi sebab segala ini berlaku khusus pada Rasulullah SAW. Kemudian sopo dengan ini kamu menikah diri kata Rasulullah SAW tanpa mas kawin, tanpa mas kawin. Nah, niki dia kamu turut isi umat, dia kamu turut isi kaum muslimin. Jadi itbaq nikah adalah
pada sesuatu isi memang kebenaran isi syariat agama yang kelompok. Soal itu Pak, mengikut ini Bapak Ibu, dan tersirat pada soal yang berkaitan dengan syariat doa, berkaitan dengan tarekat sekalipun, berkaitan dengan hakikat, ataupun berkaitan dengan marifat. Karena agama yang lengkap. Islam ini adalah agama yang memiliki 4 dimensi ini. Dimensi syariat, dimensi tarekat, dimensi hakikat, dan dimensi marifat. Karena betapa banyak Bapak Ibu sebetulnya yang buruk isi menganggap bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan tarekat, tidak pernah mengajarkan hakikat, tidak pernah mengajarkan marifat. Padahal beliau ini adalah mengajarkan dinul syamil, artinya agama yang lengkap, agama yang memiliki 4 dimensi ini. Dimensi syariat adalah berlaku secara umum karena memang ini adalah yang paling utama bahwa setiap umat Nabi yang umum. Dimensi tarekat, dimensi hakikat dan marifat ini beliau ajarkan. Cuma kadang-kadang memang ditutup-tutupi untuk Nabi untuk memojokkan satu di antara 4 dimensi ini, sehingga terjadilah benturan, sehingga jadilah perpecahan antara dengan simaran dirinya ahli syariat berbenturan dengan ahli tarekat, berbenturan dengan ahli hakikat, berbenturan dengan ahli marifat. Karena nanti yang pisahnya antara si 4 macam ini bagikan dengan mau baik. Padahal Islam itu adalah merangkul, membingkai 4 macam ini. Sehingga Bapak Ibu, Rasulullah SAW memang sangat bahasa dalam kaitan dengan Nabi, dengan zikir misalnya. Zikir, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Si paling afdal kalimat semulia usi aku timpal nabi-nabi rasul sebelum aku adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini paling afdal, ongkap, kalimat, lafaz adalah memang la ilaha illallah. Jadi kalimat si bahasa yang ini mengandung arti afdalu ma adhartu mimmal adharahu Allah qauluhu la ilaha illallah. Artinya si paling afdal isi ku baca secara jahar, secara terang-terangan daripada kalimat-kalimat si jahar ini adalah la ilaha illallah. Maka yang perlu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali orang yang kemudian di Bapak Ibu, la ilaha illallah ini pada pahala yang tumbuh marak sejumlah dengan kafir secara seluruh dunia. Kira misalnya dengan kafir mati, misalnya dengan penduduk dunia ini mati sekitar 7 miliar 700 juta. Maka sepertiga daripada 7 miliar 700 juta itu adalah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sekitar kira 2 miliar 475 juta kaum muslimin. Sisa ini kaum kafir. Lalu kalau mengucapkan la ilaha illallah sekali doang, maka sejumlah dengan kafir isi sebanyak
4 miliar sekian ratus dijanji mau yang berpahala. Nabi sebab saya nggak sekali dia mengucapkan la ilaha illallah berarti tinggal turun kantor ektekad dengan kafir isi sekian banyak miliar itu. Nabi lagi teluai bapak itu yang belum mengucapkan la ilaha illallah. Nikilah ia separani zikir jahri, zikir jahar, zikir terang-terangan. Tidak karena ia terpunya dengan ucapan boleh. Tidak karena dengan suara boleh ucapan. Ada parazar. Lagu ini adalah merupakan zikir lisan isi. Walaupun dia kokoh baca dengan suara kode dilarang anak yang kokoh. Saya daripada dari Indonesia tetap mau dalam kalimat zikir lisan. Nah kemudian Arab para zikir sir. Rasulullah pun selalu zikir sir. Nabi zikir sir ini la ilaha illa huwa. Di dalam Al-Quran la ilaha illa Allah. Di dalam Al-Quran la ilaha illa huwa banyak. Misalnya la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadah. La ilaha illa huwa hayyul qayyum. Niki adalah termasuk zikir sir. Zikir sir ini tidak karena ia terbaca dengan suara kode. Lalu sir niki adalah bagian daripada bagian anggota dalam tiang tubuh. Karena dalam tiang tubuh ini ada kalb, ada hati, ada roh, ada sir. Kemudian ada para Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zikir la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa. Ini lamun la ilaha illallah adalah yang termasuk zikrul ismi, ismul jalalah. Sedangkan lamun la ilaha illa huwa mempergunakan damir gaib. Damir gaib ini rendah. Ya rendah daripada tiang kubur isi mengucapkan la ilaha illallah. Itu zikir sir. Zikir jahar pada zikir sir ini termasuk ia para zikir jasmani, zikir awak. Kemudian setelah zikir la ilaha illallah ini la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Jika ayat Al-Quran masih la ilaha illa anta ayat Al-Quran. Sedangkan lagu la ilaha illa anta itu mukhatab ini yang ada di yang umum. Lagu masih rendah dalam arti dia langsung nempel karena dia mukhatab orang kedua. Nah ini para zikir sirul asrar. Kadang-kadang sirul asrar itu Bapak Ibu perpaduan antara zikir jahar dengan zikir sir. Kamu yang mengatakan Allahu atau huwa Allah. Jadi huwa ini nafas amal. Jadi sambil huwa Allah dan Allah ini diulang nafas ini. Niki sirul asrar dan kemudian Arab la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi firman Allah Bapak Ibu, firman Allah ini yang dua pindah dari zikir yang kan la ilaha illa ana, lagu itu merupakan suatu akidah disengarkan diri yang dulu tidak Tuhan kecuali saya. Ia sebabkan lain salah paham antara Sunan Kalijaga timbal sesejinar ya, anti termasuk sesejinar Sunan Kalijaga karena parahnya Sunan Nabi Sunan Kalijaga sesejinar ini marah diri nenek. Padahal dia hanya melapaskan firman Allah yang mengatakan la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Ana ini kalau ada yang mutakallim.
damir mutakalim wahdah. Berarti damir mutakalim ini nempel. Zikir sirul asrar timbang zikir pada asrar niki, ya sekarang zikir rohani. Niki selaku ngajaran selagi tiang lumpuh. Segera disampaikan hal niki sebeliau. Karena apa? Lamun dia kesampaian niscaya selaku pada penyampaian. Sekek doang firman Allah, sekek doang ajaran Allah. Dia kesampaian selagi tiang lumpuh, keparang yang dia penyampaian selaku. Dan ini akan merupakan suatu yang diajarkan Rasulullah. Tiba-tiba nanti yang Allah kadang-kadang dijajali oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang anti terhadap hakikat Islam sebenarnya. Sehingga dimensi kedua, ketiga, keempat ini menjadi kehilangan. Hanya dimensi pertama doang, syariat doang ini isi sebutnya. Dimensi kedua, ketiga, keempat hilang. Sehingga sedikit-sedikit udhulu bisilmi kafah, udhulu bisilmi kafah, udhulu bisilmi kafah. Sedikit udhulu bisilmi kafah. Para yang bisilmi kafah ini hanya berkaitan dimensi syariat doang. Sehingga ialah isi berlain nikmah ajaran sudah ini. Saya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada sallallahu sirrah, Bapak Ibu, sebagai pengamal daripada keempat macam zikir tiga, riwayat dalam suatu riwayat bahwa sewaktu Nabi yang keluar Isra Mi'raj, setelah hadir Burak ini berjanji, ya Rasulullah, namun beliau ada berjanji kata dia baru de tunggalnya lalu beliau ada kali berjanji dia baru setunggal dia. Maka Rasulullah berjanji bahwa itu nanti perjanjian ini pertama sambungan dengan kait di bawah tiang kaji dengan lain antik pelingga doang kait. Saat kedua jariah yang dari keturunan pelingga sampai di dalam surga. Saat ketelu lamun pelingga kayun terhadap perjanjian ini coba berdemak buka tiang itu pasal burak ini Bapak Ibu ada di demak buka burak ini Rasulullah SAW langsung burak sapaya kode krek berubah jadi sangat tinggal mokoh sampai di joko Rasulullah SAW. Maka Rasulullah melalah jakai kita bawa burak nikah. Datanglah saya Syekh Abdul Qadir Jilani Bapak Ibu pada waktu nikah Abdul Qadir Jilani dia kemana? Dia kemana? Masih di dalam alam roh tahu. Datanglah sehingga ia terbuat Nabi yang dulu Abdul Qadir ta'al ya Abdul Qadir datang kemari. Datanglah Abdul Qadir Bapak Ibu dan datang Nabi urut coba kamu marahkan ruku. Maka marahkan rukulah Abdul Qadir Jilani Bapak Ibu ya pindah bukanya jadi tinggal-tinggal Rasulullah jadi kandang Rasulullah anda dimulai Rasulullah di bawah burak ini siwayan tinggal menjalin burak itu sampai masa Rasulullah Abdul Qadir mungkin ini dia naikin burak jadi tinggal-tinggal dan di bawah burak maka lemak sehingga nyanjung di atas toa para wali pada saat memang. Padahal berkali jalan waktu itu Bapak Ibu sangat nikmat darah. Lalu sahabat Rasulullah mendapatkan ilham yang sudah Allah. Niki adalah suatu bahasa kinayah bahwa kalimat la ilaha illallah nika layak marah ibaratkan marah burak si terlantar. Ia terlantar di dalam runuhnya. Zaman Nabi Isa di darat dengan menyebut la ilaha illallah. Zaman Nabi
Justru setelah Nabi tiang kumpulan, ia isi mulai merebak pengucapan la ilaha illallah ini, maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq, mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan mengajarkan kepada Bibi Fatimah tarekat-tarekat itu. Si ajarannya Pak Abdul Qadir Abu Bakar Siddiq, ia si jadi tarekat Naqsabandi, walaupun memang Syihabuddin Al-Naqsabandi adalah barang mengaji Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian sedangkan Ali Abu Thalib ia isi jadi Qadiriyah. Nah, sedangkan Siti Fatimah ia jadi zikir nafas juga. Zikir nafas. Mulai Bapak Ibu setelah Abdul Qadir Al-Jilani menekuni tarekat nikilah anti norma di seluruh dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Terutama sekali kan sudah kenal ini kita Qadiriyah Naqsabandiyah. So, Bapak Ibu, Syekh Isa Legan Amerika mengumpulkan jamaah tarekat sedunia di Amerika kira-kira kumpulan 100 hektar lokasi Sibutuhani untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh tarekat Naqsabandiyah di Amerika ini, menunjukkan lagi bahwa kalimat la ilaha illallah ini sampun merata di seluruh benua. Sampun merata di seluruh benua. Tapi sebab ini adalah dengan sebab Nabi tiangku Nabi besar Muhammad SAW yang cerita kembali mungkin satu yang cerita ini Bapak Ibu Prabowo Sani lain di waktu tahun 2017 bulan Ramadan dia lalu Mekah lalu umrah lah. Jadi di Madinah, Masjid Nabawi, Rawdah. Nah, yang Rawdah ini kan yang orang biasa bahkan kayak ini kalau dia adil, kalau kayak ini juga. Terus kantong biasa dia ada dua nanti. Kayak ada nanti hanya ke Indonesia yang memiliki takdir. Nampak. Kebetulan di Rawdah ini kan. Dia samping kiri dia arak soposnya. Nah, setelah selesai sembahyang Bapak Ibu yang titip seberat orang lagi selesai sembahyang di saat berdoa saya kita ketua belum macam. Pertama sebenarnya dia adalah zuriyah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah yang masih zuriyah beliau baik lagi maupun bini? Saat kedua adalah makhraj daripada qaf. Qaf makhraj qaf lamuna dhammah dan fathah pakai tafsir. Sedangkan lamuna kasrah tarkib. Saat ketemu cerita ini ada sopok kitab karangan daripada ulama Indonesia. Kitab dikir kitab Riyadul Babi'ah karangan ulama Indonesia sekarang Syekh Nawawi Al-Baghdadi disampun mengguncang Masjidil Haram dengan alasan-alasannya. Nanti Bapak Ibu bicaranya si beliau Syekh Nawawi waktu itu isi menyebabkan ulama-ulama sedunia jadi tercengang ialah tentang masalah syuhada mati syahid dalam medan perang. Alangkah beruntungnya orang-orang yang meninggal dunia di medan perang sebagai syuhada. Kenapa kita tidak ikut seperti beliau dulu, tidak ditakdirkan seperti itu? Alangkah beruntungnya mereka itu. Nabi Basan Nawawi memang secara pribadi adalah sangat beruntung. Dengan si meninggal dunia adalah perang melawan Kufa.
Tetapi itu bisa membuat Islam jadi rugi, merugikan kaum muslimin. Cok, kan mulai ulama-ulama ini kenapa bilang begitu? Itu menurut pribadi saya sangat-sangat merugikan Islam. Lamun selaku dalam prajurit Islam mati syahid, mungkin secara pribadi beruntung, tetapi itu merugikan kaum muslimin. Mati selaku menjadi syuhada, kan berkekopok dengan kafir, nekalah Nur Muhammad para dirinya tertolong si nenek doa. Sekian kajian yang berani kita di dalam belum menang. Allah kalah hanya sekedar kalah doang pada Bapak Ibu. Ketahuan enak rampas harta benda si kalah itu. Dan kaum muslimin kalah sekalipun terampas harta benda kaum muslimin tidak kafir. Terbaik ketahuan sakinah terbaik, anak jadi terbaik, tanah anak terbaik, berdua pakan sekalipun pakan terbaik, berdua hewan ternak terbaik. Apakah tidak memalukan masa beliau? Apakah tidak memalukan kaum muslimin yang terbuka pikiran ulama-ulama itu Bapak Ibu? Sehingga ini Al-Baghdadi mudah-mudahan kalau itu benar. Makanya kalau mau berperang jangan niat untuk mati syahid, harus pertama lillahi ta'ala untuk menang. Lalu memenang kaum muslimin niscaya akan berwibawa di hadapan orang kafir. Kalau kalah untuk mana? Jadi syuhada pribadi yang beruntung, tapi adalah kaum muslimin diiga-iga harga dirinya oleh orang kafir. Di mana wajah Rasulullah? Di mana wajah kaum muslimin? Lalu kalah untuk kaum kafir. Dia terpemohon para ulama-ulama seperti itu haram Bapak Ibu. Salah satu kitab beliau ini adalah yang berbadiah. Kira-kira halaman baru tahun ini dan baik tapi baru sedikit kelima. Ya kalau terdapat lagi Muhammadur Rasulullah bahrun amikun wa la ilaha illallah fitratun minha. Muhammad Rasulullah dibagikan samudera yang sangat luas, sedangkan la ilaha illallah bagikan setetes daripada air yang ada di samudera. Yang ini udah bingung. Kalau macam ini ketua nanti ada sedikit luar biasa. Saya ada Muhammad, jangan Muhammad. Nanti profesinya yang bikin dosen di Al-Azhar. Nah setelah itu Bapak Ibu harus menjawab. Lamun Medaib dengan memetampan dari Mesir, ia wasuriah daripada Nabi Yusuf. Lamun Medaib dengan juga sekitar Mesir, ia wasuriah daripada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu yang tiga Bapak Ibu dua, si mama orang Ibrahim, si kedua orang Maisha Sabina. Ibrahim itulah melahirkan bija-bija Malik sampai beliau bija si Arab Rahmat. Rahmat itu adalah jatuh kaki dari Ayub alaihissalam. Jawab langsung. Kemudian namun masalah konflik Bapak Ibu nanti secara umum bisa dijawab sebelum ini. Likul harfin makhrajun. Setiap huruf itu melalui makhraj. Dia ada sebut dengan kode nanti takhid dalam patah dan damah. Kemudian tarkib lewat Nabi lewat si kasrah. Nah, adapun untuk menjawab pertanyaan seperti ini, malik semuanya dulu. Tidak perlu keatur semuanya. Dia selesai Bapak Ibu. Ya, ada bahasa beliau ini memang kalimat la ilaha illallah bahkan setetes air di tengah samudera luas dekat Muhammad Rasulullah dekat samudera luas itu. Karena sebelum beliau dibangkitkan dari Nabi Rasul, kalimat la ilaha illallah itu adalah terlantar. Ya terlantar di dalam rumahnya. Martan burak di dalam rumahnya. Dikis di mana? Jadi benar Bapak Ibu.
Setelah Nabi Tiang ngomong lagi dari orang itu terus berapa sampai 10 dunia. Niki oleh bulan dulu yang ikuti jamaah zikir kita di Kecamatan Gangga. Kuat hadir laki bibi pada zikir doang. Kali tokoh itu so di ribuan sudah zikir. Yang terus tunggal Bapak Ibu untuk zikir jamaah, zikir secara kayak ini. Nah, niki artinya Nabi dalam kaitan dengan itbah kepada Nabi yang lumpuh. 4 dimensi keislaman itu wajib tuntas terus tertarik ulul bisiri kapah. Tapi kadang-kadang ulul bisiri kapah hanya dari segi pakaian orang kapah. Ya sekiranya sedikit hijrah ini kalau ya lebih selalu ulul bisiri kapah lalu enggak dari tataran syariat orang. Dia sampai kepada syariat, hakikat dan marifat. Akhirnya banyak Bapak Ibu di antara umat Islam dia tahu orang mereka, dia tahu orang mereka, dia tahu orang marifat. Maka mengikuti Nabi Tiang Nabi besar Muhammad SAW dari segi syariat ya satu maklum. Di saat bulan Ramadan tiba yang bodoh berpuasa, di saat musim haji yang bodoh berhaji lalu sudah kemampuan. Di saat yang lumpuh berumrah seperti beliau, sholat melakukan beliau, yang lumpuh berzakat lalu yang mampu, bersendirian berkeluarga, melakukan setempat yang lurus sudah sholat. Yang penting dan sampai mengikuti dalam sholat sampai 9 ini. Niki anak lain yang sopok guru Bapak Ibu memang zaman lain ini. Guru ini memang yang kali saya sampai para diri dari Nabi ini. Para diri dari Nabi kesedekahilah sopok darah. Darah kode kan berumur 12 tahun. Sementara itu lingsir sampai 20 tahun. Kesedekahilah yang dari ini. Nah setelah sedekahi ketika masih segina siapa si aman. Dan memang ketika mulailah malam pertama nangis karena ini waktu itu sementara tidak menunggu di rumah nangis ya ada pesan anak si tidak lagi betul-betul anak sabar kamu tambah wahyu si tuan guru kamu tambah wahyu ya anak jok jadi darah ibu sudah wahyu dan jadi malaikat diberi baru wahyu Bapak padahal sendiri Bapak Ibu yang berketua kan sendiri Nabi paru kemudian dari Nabi sambil belajar 2 hari ikan perusahaan itu belajar ini saya lepo kemudian jadi mama itu karena gigi di darah kan darah gigi mah cara mati kan kebelajar tadi ya keluar terus ya Mbak ada pemahaman pamuk ini awang-awang ini penipu ada angkasa ini bagai keber dari bawah ini terus ada wajib gimana kemana lah tempat seminar sih berumur 12 tahun ini nangis sekarang ini aduh anak sabar kamu kemana wahyu sekarang dulu maka lalu memarah firman kanan Bapak Ibu maka yang turut mengikuti Rasulullah SAW bisa sholat lagi sholat coba yang belum keduanya dari urut bismi kapan ini apakah Allah mencoba namakan Al-Quran dan berkaat karena Rasulullah SAW? Apakah Allah bersujud pada Rasulullah orang-orang mati? Apakah Allah dengan supaya sampai belah-belah lainnya? Saya yakin di ruah Bapak Ibu.
ia paling betul semulakan udkhulu bisilmi kafah. Kamulah dan Islam secara total. Sebab turun memang ayat ini Bapak Ibu adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini apal kitab Taurat. Abdullah bin Salam ini kitab Injil apalnya. Abdullah bin Salam ini apal kitab Zabur. Bahkan surat Ibrahim Musa ini apal sampai kepada Buhairah. Karena ia paham benar Bapak Ibu tentang Sayyidina yang memiliki sampai dia berbahasa Arabtu Muhammadan asyadda bil ma'rifati bil awladi. Aku tahu Muhammad ni lebih sangat siku tahu dia dibandingkan aku tahu anakku Isa. Untuk ada bahasa beliau saya lalu Nabi yang tunggu ini bahasa beliau lihat selaku kitab jarak doang disebut. Sedangkan anak dia ada naras disebut di dalam kitab. Dalam kitab Taurat Arab, dalam kitab Injil Arab sebut. Arab Nabi Yakub hampir selalu kitab sama ini menyebut para Nabi Yakub yang demikian. Dan kebangkitan Nabi Yakub, maka Abdullah bin Salam ini yang menganut agama Nasrani. Kumpulannya lah jamaah selaku anti ibadah jamaah ini, para jamaah selaku Nabi setebawasan si Nabi Isa AS dalam kitab Injil mungkin ini sampul dari kenyataan. Isi Nabi bahasa dari Nabi Isa wa mubasyiran binabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Din akunya adalah terutus Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira. Jika sudah ada tentang arah Nabi akhir zaman si arah Ahmad, mungkin ini Nabi Muhammad ini dia bahasa daripada Abdullah bin Salam. Lalu dia paksa saya ajaran beliau ini tidak memaksa. La ikrah ini dilarang paksaan dalam memeluk agama Islam. Ya sebabnya saya jasih kain sila mengikuti dia yang tidak mengikutnya. Silahkan boleh ikut, kalau dia tidak silahkan tetap tiba agama selain. Yang ini satu yakin bahwa dengan datangnya Nabi Rasulullah zaman ini yang punya kewajiban untuk berpindah agama. Saya merasa memiliki. Namun para diri cinta kepada Allah Taala, lalu tidak ikuti beliau, tidak ikuti Nabi yang pokok berarti cinta palsu. Disuruh mentaati Allah dan disuruh mentaati Rasulullah, lalu tidak mentaati Allah Taala, lalu tidak mentaati Nabi yang pokok. Rasul ini maksud Nabi yang pokok berarti adalah Inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka dengan kafir. Kemudian saya hanya bersyahadat tauhid lalu dia bersyahadat Rasul. Akhirnya 50% mengikuti Abdullah bin Salam, 50% meninggal. Setelah menganut agama Islam, Abdullah bin Salam nikah, ternyata masih Bapak Ibu merayakan hari Sabtu karena memang Yahudi merayakan hari Sabtu. Nah itulah kebiasaan merayakan hari Sabtu nikah masih negara para Islam. Maka Allah Ta'ala menurunkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Dengan semua orang yang beriman, kamulah kita Islam secara total. Demi agama setengah-setengah. Maka Abdullah bin Salam pun paham Bapak Ibu atas makna daripada wahyu nikah. Mulailah Abdullah bin Salam meninggalkan perayaan hari Sabtu, lalu fokus merayakan hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu anut hari Jumat karena pada umumnya Nabi Rasul ini lewat zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam kebijayan oleh jelo Jumat doang. Cuma Nabi yang doang sudah bijaya terus tanggal 12 bulan awal. Maka tiang umum kewajiban melaksanakan salat Jumat bila jelo Jumat. Sebagian sopok ibu mana adalah yang dulu merayakan kelahiran daripada para Nabi Rasul nikah. Nabi Yakub kan melakukan salat Jumat.
Ini termasuk bagian daripada itibak, bagian daripada mengikuti beliau. Nabi enak Bapak Ibu. Suatu waktu Nabi yang berkawan bersama, ya Rasulullah, 5 sulta yawmal itsnain wa 5 sulta yawmal khamis. Ya Rasulullah, kumbena di minggu puasa di minggu Kamis, di minggu Senin, di minggu Kamis. Maka Rasulullah jawab, li'anna yawmal itsnaini wulidtu wa fiha bu'istu wa fiha ta'amurtu. Sehingga di minggu Senin untuk kelahiran, di minggu Senin untuk kebangkitan, di minggu Senin kamu berhijrah, kemudian di minggu Senin kamu mati. Kumbena di puasa takziman li maulidi, untuk merayakan hari kelahiranku. Berarti Rasulullah bilang Senin Bapak Ibu, memperingati kelahiran dan bilang Senin. Dia sekali setahun merayakan dengan berpuasa. Cara boleh berbeda, tetapi idealisnya tetap sama. Artinya sama-sama memperingati. Silakan Bapak Ibu kalau sama memperingati Maulid Nabi dengan puasa bulan Senin, silakan. Pirang-pirangnya kamu kenyataan Nabi kedua yang dulu laksanakan untuk memperingati Maulid Nabi selama perbuatan ini haram dengan makruh, niatan untuk memperingati Maulid Nabi, maka ini pun akan memadai. Dan pirang-pirang dengan yang dulu niki wakil Mesir yang merauskan ke suatu ulama hadis, murid daripada Syekh Yasin Al-Qadani, Arana Said Mamduh, masih juga ini bercerita tentang suku Nabi Mesir ini. Masih banyak sama kita yang merayakan Maulid Nabi. Jadi beliau ini Bapak Ibu menyebut Maulid Nabi ini Nabi serahkan ini termasuk Maulid Nabi yang diceritakan. Lamun di daerah ya Lebok dia ini di desa dia ini bilang orang dengan Maulid. Serahkan ini kan serahkan ini. Alhamdulillah dengan berhaji serahkan, terutama sekali untuk berhaji serahkan. Jadi peringatan Maulid Nabi. Yusuf ini bilang malu Bapak Ibu, bilang sampai ini bilang malu serahkan lagi. Sekarang begini ya, cara dulu berarti kan bilang malu peringatan Maulid Nabi dengan cara membaca serahkan, berjanji. Terutama sekali kami dalam berjanji ini. Berjanji ini ada waktu liman kana ta'wiru sallallahu alaihi wasallam ghayat marami wa marwah. Nabi yang sangat beruntung dengan si memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hingga tujuan isi dengan tujuan nanti. Lalu yang perlu peringati Maulid Nabi ini dengan yang lillahi ta'ala untuk membuktikan mahabbah yang perlu kepada Rasulullah SAW. Nabi yang perlu hajatin Bapak Ibu dan peringati Maulid Nabi ini yang akan sampai akan sampai kepada tujuan isi tujuh, akhirnya kepada hajat isi hajatan. Misal arah di dari yang dulu masih dia sekolah ataupun kuliah, adik yang dulu mungkin Maulid Nabi Bapak Ibu dengan suatu niat lillahi ta'ala, kemudian yang dulu hajatkan kita mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid Nabi ini jelas anak kedua lulus dari waktu menempuh ujian akhir ataupun munakasah, skripsinya, tesisnya ini dua, disertasinya ini seluruh, maka nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang-kadang Bapak Ibu ini Arab Saudi saja. Beban dengan beban umur 14 tahun sampai umur 70 tahun. Kok bengak si berumur 17 tahun ini, maka si berumur 70 tahun ini 8 tahun.
kebetulan kita semama 70 tahun ini, semama berumur 17 tahun Bapak. Bebalu papu dini 70 tahun umurnya, pejabat kayak terus serba ini berodol. 17 tahun umur, lalu sangat sekali segini 70 tahun si berodol ini. Lalu nikmat meralik luburan tidak mati. Jepubik. Ada yang perlu dah ni. Sebenarnya 70 tahun. Ada yang pernah aku masih berumur 13 tahun. Di luar aku papunya lalu di padaku. Jual lalu di padaku. Langsung kamu nak buat perkembangan tadi. Dan papu itu kan bilang bulan awal kadang-kadang cekik apa yang pedus. Siapa gimana dan kamu pertama diberita doang kenapa? Oh jadi kita bertanya, coba lalu datang bulan Semudi, anda secara khusus lah berniat lillahi ta'ala tunjukkan cinta kepada Rasulullah. Anda nampak orang baru bertemu perintah maulid Nabi. Insya Allah sebulan 2 bulan kan. Antusias kalau ibu harus umur 14 tahun ini. Tenang, berdua karena kebetulan waktu itu kan 10 bulan atau mau nih. Hari 10 bulan. Selama 10 bulan ini nabung. Akhirnya mau lah beli mana terus di bulan awal. Kemudian dia mau mana terus beli ini ada inter salah satu terus si paling internal. Dia udah maulid. Ada Nabi, tidak hanya percuma. Ada besok ada terus ini. Dia mana besok? Jemaat keras paling kau ini. Minggu mana ini jemaat keras paling kau. Awak tambang teman dulu. Awak orang orang kasih sudah makilnya. Akhirnya terjemaah kan ya kadang-kadang ngadu Android, TikTok, ya merawat kancil, mama ini ngorek-ngorek lah pulang dia setelah bulan daripada peneliti maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada dengan susah soal jodoh. Lalu dia jodoh silakan lagi peneliti maulid Nabi. Ini kadang-kadang dia berjodoh di keluarga bukan mulut Nabi. Tentu Bapak Ibu karena Nabi memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, Nabi hajat yang keluar dari termuda, sosok termuda di zaman Khalifah Harun-ar-Rasyid. Namun dia kan dilarang sepeda motornya. Cuma sekarang jarang, dirang trek-trekan sejarah termuda ini. Beliau jangan trek gagas soh, pecah endah sampai di emosi kendalian. Kebetulan di istana Harun-ar-Rasyid sedang dalam Nabi dia sedang marah dia kenduri ini semacam pegang belit ada pecah berani jarang ini emosi kendalian sampai terobos jebak daripada istana Harun-ar-Rasyid ada nabrak salah sosok bijak Harun-ar-Rasyid ini gimana kemudian mati langsung kemudian ini tertabrak sejarah karena di kendaraan lain itu dia mana sepeda motor mati begini trek-trekan jalan budaya tertangkap kemudian ini trek-trekan kan bapak itu kadang-kadang trek-trekan sampai kayak itu pada tahu itu tangkap si polisi atau motor baik polisi terus lalu bawa umur kadang-kadang ini terkadang dia terkelak ina aman terus terus kadang-kadang 400.000 dia 200.000 rupiah ketebus sebulan motor. Nah terus si kelakar dia Harun-ar-Rasyid juga sampai mati sangat sikaput dan memang Harun-ar-Rasyid sangat enggak dia sangat semoga akhirnya ketika ini ilham anti bau selamat
daripada pembantian raja lantaran aku melanggar bidianya sampai mati, bernazarlah ia memiliki Bapak Ibu, lalu dicari bebas daripada hukuman karena melanggar bidian daripada khalifah. Jatuh peringati Maulid Nabi besar Muhammad SAW lema sidatang kali 2 bulan ini. Kebetulan waktu itu kan bulan Muharram. Kalau melanggar bidian daripada Harun Ar-Rasyid, Muharram Safar bulan 3 bulan berarti kita. Air ketua Bapak Ibu terpanggillah dia. Dan Mekah keluar Harun Ar-Rasyid. Jangan bila kecok Al-Quran. Terus ini semua Mekah Harun Ar-Rasyid. Lalu dia sampai Bapak Ibu berjulur Harun Ar-Rasyid terus ini tenang. Yang pelan Mekah Harun Ar-Rasyid. Dia boleh tak bertangani langsung diserahkan Pak Al-Qudus, bertangani langsung untuk membalaskan anak kesenjangan itu. Nabi terjadi datang dari Harun Ar-Rasyid. Mana? Apa sih saya ini datang? Baru saya datang Jumat itu gercok harus kelewat. Lalu dia datang maka aku timbul pria, timbul kawan. Apa sih saya ini datang? Ya urus Bapak Ibu, urus banyak ini. Ada kan wakil ini buku Umar Bidahi kalau kita tahu riwayat buku Umar Bidahi kalau begitu bahwa Umar Bidahi banyak berbicara tentang Maulid masih. Sampai alasan-alasan detail dari para ulama tentang peringatan Maulid Nabi di buku Umar Bidahi. Akhirnya ia bercerita dan kenalan Nabi para khalifah, kecuali dia si wayang kapur yang berkebang di sekulitnya dengan pedang sangat-sangat tajam yang ini bernazar, namun yang bebas daripada hukuman keluarga tadi gertian peringati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dia bahasa baca ini jalur maaf. Akhirnya ada yang kepeng Bapak Ibu hampir sekian ribu dinar dari kepeng. Dia masih Maulid Nabi di mana? Nah itulah termasuk daripada kisah-kisahnya isi menjadi padilah, bukti padilah daripada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Lihat samping Nabi sesampun kebangsaan sih para ulama-ulama pendahulu tentang Nabi bahasa daripada Abu Bakar Siddiq, bahasa daripada Umar bin Khattab, bahasa daripada Uthman bin Affan, bahasa daripada Ali bin Abi Thalib, bahasa daripada Imam Al-Yafi'i dalam mensyarahkan Barzanji sebenarnya wa tuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam ghayatan orang dia sarhani seperti Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab sekarang Madarij Su'ud. Madarij Su'ud ini Bapak Ibu adalah syarah daripada Barzanji. Isinya sarahan termasuk niki waktu bani mangkal ta'zimu niki isi bahasa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai kepada Imam Al-Yafi'i menerangkan tentang kalimat-kalimat fadilah daripada memperingati Maulid Nabi Nabi besar Muhammad SAW. Yang penting Bapak Ibu pertama lillah ta'ala. Nah selanjutnya baru yang nomor apakah ini dalam bentuk nazar, apakah dalam bentuk nanti azar, dalam bentuk nantinya dua hajat lulusan untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkaitan dengan Maulid Nabi yang tunggu. Jangankan sampai yang tunggu mengundang keluarga pemilih, para sahabat dan kerabat. Seandainya Bapak Ibu yang tunggu buka Barzanji, nanti baca Barzanji ini tidak mengenai yang tunggu, baik sesampun naik mengenai ini maupun sebaru. Namun yang tunggu baca Barzanji mana-mana sepasang dua pasang, nanti lagi sampai duduk. Baca pengenai ini Barzanji berniat untuk memperingati Maulid Nabi SAW dengan baca Barzanji ini sekali Nabi yang menghajatkan ibadah ini
Sama aman. Aman ya. Aman. Coba perusahaan tes, Bapak Ibu. Coba perusahaan tes. Misalnya sebubuk ini pada baca Barzani di kemudian masing-masing kemudian ini bacaan Barzani. Seandainya lemak 10 sekali, insya Allah balik-balik bacaan Barzani ini paling tidak akan tetap utuh di saat silai-silai mungkin mabuk, mungkin hancur. Dan ini adalah merupakan suatu keyakinan yang perlu. Tapi sebab sampuran yang propaganda Nabi Syarat dan Barzani ini, tetapi Nabi isi-kisahnya sebagai ini ialah Nabi yang perlu. Dan Musa Muhammad SAW adalah ma'adul, seolah-olah hadir beliau di saat yang perlu ditimpa musibah, sehingga Nabi akan dibuktikan oleh Allah lam yu'adzibal qawma wa anta fihim wallahu yu'adzibal qawma wa hum mustakbirun. Nek mungkin mengazab suatu kaum sementara kaum tengah-tengah kaum itu kamu dia mengazab suatu kaum apabila rajin beristighfar malik isi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebab Bapak Ibu ulama